Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan belajar hari ini, yaitu masih di tema 1, subtema 2, mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang telinga. Telinga sebagai alat indera manusia atau alat pendengaran manusia. Apa saja bagian-bagian telinga? Bagaimana proses bunyi bisa didengar oleh telinga manusia dan bagaimana cara kita untuk merawat telinga. Selamat menyimak. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bunyi, pengertian bunyi, dari manakah sumber-sumber bunyi dan bagaimana sifat-sifat bunyi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses bunyi bisa didengar oleh telinga manusia. Namun sebelum telinga, bagian telinga ada 3. Yang pertama ada telinga luar. Telinga bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya hingga telinga dalam. Telinga luar ini terdiri dari daun telinga dan saluran telinga yang dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang menghasilkan lapisan lilin. Yang kedua, ada telinga tengah. Telinga bagian ini berfungsi memindahkan atau menghantarkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga dalam. Ada 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ada telinga dalam. Telinga dalam ini berfungsi menyalurkan suara ke sistem saraf otak dan membantu keseimbangan tubuh. Terdapat beberapa bagian di telinga dalam, 2 diantaranya adalah koklea dan organ korti. Perlu anak-anak ketahui bahwa bagian-bagian telinga ini saling terkait dan saling bekerja sama untuk memastikan proses mendengar berlangsung secara sempurna. Coba kita lihat bersama-sama. Ini ada gambar secara simpel, secara sederhana, bagian-bagian telinga yang harus kita ketahui secara garis besar. Ada daun telinga, kemudian di sini ada saluran telinga, ada lubang telinga, kemudian diikuti oleh gendang telinga, kemudian ada tulang telinga, ada koklea. Di bawah koklea ini ada saluran eustachius, dan yang terakhir ada saraf ke otak yang menyambungkan ke otak, ya. Baik, gambar ini Bu Lali sarankan untuk anak-anak fahami dan anak-anak hafal, ya. Ini bisa kita dengar. Diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga luar. Kemudian, suara tersebut diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan pada gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran atau di tulang pendengaran ini tempatnya di telinga bagian tengah. Kemudian tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Dan saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Lalu otak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara yang bisa kita dengar. Nah, bisa Bu Lali sederhanakan bagaimana proses bunyi bisa didengar oleh telinga manusia menjadi seperti ini, anak-anak. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Kemudian gendang telinga akan bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga ini menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam hingga
sampai ke saraf otak dan dibaca menjadi bentuk suara yang bisa kita dengar. Anak-anak, mendengar mungkin terlihat seperti proses yang terjadi begitu saja ketika ada suara di sekitar kita ya anak-anak ya. Namun, untuk bisa mendengar sebuah suara, ternyata ada proses yang panjang yang sedang terjadi, seperti beberapa keterangan Bu Lali baru saja. Kalau boleh Bu Lali singkat lagi, jadi getaran yang dihasilkan dari bunyi akan ditangkap oleh berbagai bagian telinga, kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu bunyi oleh otak. Bu Lali ulangi, disimpulkan bahwa secara singkat, getaran yang dihasilkan dari bunyi akan ditangkap oleh berbagai bagian telinga, mulai dari telinga luar, tengah, hingga dalam, kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu bunyi oleh otak. Mengingat begitu kompleksnya tugas-tugas bagian telinga kita sehingga bisa menerjemahkan sebuah bunyi, maka wajib kita jaga kesehatan dan kebersihan telinga kita. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga, anak-anak? Ada beberapa cara di sini. Yang pertama, anak-anak bisa membersihkan telinga dengan cara yang benar, ya. Boleh dengan cotton bud, tapi tidak boleh terlalu sering, karena justru dengan cotton bud itu kotoran yang ada di telinga akan semakin terdorong ke dalam. Jadi sesekali saja. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Kita harus melindungi telinga kita dari suara yang sangat keras. Yang ketiga, kita harus menjaga telinga kita agar kondisinya tetap kering. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Demikian penjelasan tentang telinga dari Bu Leli. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca materi di LKS tema 1, juga di paket atau buku paket tema 1 yang berkaitan dengan tema tersebut. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.